Dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan selama peradaban manusia, kita seringkali merasa bahwa kebenaran adalah sesuatu yang mutlak, fondasi yang tidak dapat digoyahkan oleh waktu atau pendapat. Namun, benarkah kebenaran benar-benar benar? Pertanyaan ini meskipun sederhana mengguncang akar pemahaman kita tentang realitas, nilai dan pengetahuan. Ketika kita membicarakan tentang dunia, pada dasarnya kita sedang membicarakan manusia. Manusia tidak akan pernah terlepas dari pembicaraan mengenai dunia, dikarenakan cuma kita satu-satunya spesies yang melayang di batu besar bernama bumi ini yang sedang memproyeksikan kenyataan tentang dunia, setidaknya sejauh yang kita tahu. Kita seakan-akan bagian alam semesta yang sadar akan dirinya sendiri. Kalau dibalik prinsipnya, hanya satu hal yang pasti di realitas ini dan tidak lagi bisa diragukan keberadaannya, menurut Descartes, yaitu res cogitans, yang berarti kita, aku dan kamu sedang meragukan, dan dengan meragukan berarti kita sedang memikirkan. Cogito ergo sum, yang berarti kalau cuma kita yang bisa merasakan realitas, kalau cuma kita yang tidak bisa dibantah realitasnya, semua kebenaran yang katanya menyentuh realitas, semua kebenaran-kebenaran di dunia, semua ideologi tangguh, teori-teori saintifik sampai gemaan para dewa-dewa adalah kebenaran palsu. Karena itu semua hanyalah kenyataan yang kita buat-buat, kenyataan yang paling asli dan paling dekat dengan kita, yang selama ribuan tahun dipercaya oleh hampir semua orang ternyata palsu dan kita semua adalah senimannya. Barangkali kita mengira ini adalah zaman baru, konon katanya era ini dibuka oleh para filsuf pencerahan yang seharusnya mencerahkan kita dengan mencarikan kita kebenaran. Namun justru mereka memilih menyerah dengan hal itu dan mulai mengakui kehampaan atau pencerahan menurut Kant. Kehidupan yang fana tanpa kebenaran absolut. Para filsuf modern ini menjelaskan bahwa kebenaran absolut mungkin tidak ada. Semua percobaan memahami dunia terus-menerus memberikan skeptisisme dan relativisme. Keterbatasan yang ditegaskan oleh Kant dengan menjelaskan bahwa satu-satunya yang bisa kita capai sebagai manusia hanyalah fenomena, yaitu segala yang bisa dipersepsikan manusia. Dan noumena, realitas itu sendiri tidak akan pernah benar-benar bisa digapai oleh kita sebagai manusia. Namun, siapa sangka ternyata ide-ide mengenai ketidakmampuan kita sebagai manusia untuk mencapai kebenaran yang benar-benar benar ternyata sudah diprediksi oleh seseorang yang kita bahkan tidak tahu namanya. Seseorang yang misterius itu mungkin saja tinggal di India, mungkin 3000 tahun yang lalu atau mungkin 6000 tahun yang lalu, atau bisa jadi lebih lama dari dugaan-dugaan itu. Idenya dikenal dengan doktrin Shadvada atau The Doctrine of Maybe. Yang pertama, entah bagaimana sesuatu itu ada. Yang kedua, entah bagaimana sesuatu itu tidak ada. Yang ketiga, entah bagaimana sesuatu itu ada dan tidak ada. Yang keempat, entah bagaimana sesuatu itu tidak dapat dijelaskan. Yang kelima, entah bagaimana sesuatu itu ada dan tidak dapat dijelaskan. Yang keenam, entah bagaimana sesuatu itu tidak ada dan tidak dapat dijelaskan. Yang ketujuh, entah bagaimana sesuatu itu ada, tidak ada, dan tidak dapat dijelaskan. Double slit eksperimen yang dilakukan oleh Thomas Young, di mana sebuah partikel kecil seperti elektron atau foton jika dilewatkan melalui dua celah sempit, hasilnya sangat bergantung apakah partikel itu sedang diamati atau tidak. Ketika diamati dia seperti gelombang, dan ketika tidak diamati dia seperti partikel. Dengan ini, perilaku partikel subatom terlihat dipengaruhi oleh pengalaman kita. Jadi dunia sendiri berubah saat kita mengamatinya. Atau mungkin memang sebetulnya tidak pernah berubah, hanya saja kita luput terhadapnya. Namun semua ini, eksperimen ini memberikan pemahaman bukti empiris ketidakpastian, sebuah relativisme. Dan nantinya postmodernisme yang menjelaskan bahwa realitas yang kita tinggali, kebenaran absolut yang dapat kita temukan, sebenarnya hanyalah konstruksi sosial yang disesuaikan dengan konteks kekuasaan dan bahasa yang membuat realitas yang kita tinggali tidaklah memiliki narasi besar di dunia ini. Jadinya, realitas bukanlah sesuatu yang tetap dan universal, tapi yang selalu ditafsirkan kembali melalui pengalaman dan juga budaya. Perlu barangkali 6000 tahun untuk kita menyadari semua itu. Sementara si guru misterius yang tadi, yang mungkin saja datang dari India, telah sampai ke kesimpulan tersebut jauh sebelum kita. Katanya, Historia ex magistra vitae, sejarah adalah guru bagi kehidupan, tetapi kita terperdaya oleh rayuan ilmu, godaan seorang bijak, yang mengatakan bahwa kita harus terus tanpa henti belajar. Padahal tidakkah ada gunanya jika segala yang umat manusia pelajari justru sampai pada kesimpulan yang telah dibuat 6000 tahun yang lalu?
Dongeng ini adalah sebuah kisah klasik tentang kebenaran, tentang apa yang sesungguhnya yang kita cari ternyata tidak pernah ada bersama kita. Benarkah kebenaran benar-benar benar? Dunia atau masyarakat yang tidak lagi percaya atau tidak merasa bahwa kebenaran itu penting dalam membangun pemikiran dikatakan sebagai post-truth, dunia setelah kebenaran. Diperkirakan istilah post-truth ini pertama kali digunakan pada tahun 1992 oleh Steve Tesek dalam sebuah artikel untuk The Nation. Dalam tulisannya, Tesek mengungkapkan keprihatinannya terhadap masyarakat Amerika yang setelah mengalami trauma akibat skandal Watergate dan skandal lainnya mulai berpaling dari kebenaran. Skandal Watergate sendiri adalah peristiwa politik besar pada awal 1970-an, di mana Presiden Amerika Serikat Richard Nixon terlibat dalam upaya penyadapan ilegal terhadap lawan politiknya. Skandal ini mengakibatkan Nixon mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1974, peristiwa yang mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tesek mencatat bahwa masyarakat tidak hanya mulai meninggalkan kebenaran, tetapi juga memanfaatkan kebenaran sebagai alat kekuasaan. Lebih mengejutkannya lagi, hal ini dilakukan secara sukarela oleh masyarakat itu sendiri, bukan karena tekanan totaliter atau paksaan dari pihak luar. Istilah post-truth kemudian mendapatkan perhatian luas bertahun-tahun kemudian. Pada tahun 2016, dalam konteks dua peristiwa besar, referendum Brexit di Inggris dan pemilihan Donald Trump di Amerika Serikat, Brexit merujuk pada keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa yang diputuskan melalui referendum yang penuh dengan klaim-klaim yang memanipulasi fakta dan memainkan emosi publik. Di sisi lain, pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat juga dikatakan didominasi oleh retorika politik yang seringkali mengabaikan fakta objektif, menggantikannya dengan klaim yang lebih banyak berbasis pada emosi atau kepercayaan individu. Pada tahun yang sama, penggunaan istilah post-truth melonjak hingga 2000% dan Oxford Dictionaries menetapkannya sebagai kata tahun ini. Menurut McIntyre, fenomena ini mencerminkan dunia di mana fakta objektif menjadi kurang penting dibandingkan daya tarik emosional atau kepercayaan pribadi, menandai perubahan signifikan dalam cara masyarakat memandang kebenaran. Untuk mendefinisikan post-truth akan lebih baik memulainya dari konsep kebenaran itu sendiri. Selama berabad-abad, setidaknya sejak masa Aristoteles, menemukan atau menentukan apa yang benar dianggap sebagai sesuatu yang cukup sederhana. Bagi Aristoteles, mengatakan bahwa sesuatu yang ada tidak ada atau bahwa sesuatu yang tidak ada itu ada adalah salah, sedangkan mengatakan bahwa sesuatu yang ada memang ada dan sesuatu yang tidak ada memang tidak ada adalah benar. Kalimat tersebut mendasari lahirnya teori korespondensi tentang kebenaran yang menjelaskan bahwa kebenaran dan keselarasan terhadap dunia eksternal itu sama, atau keyakinan bahwa pernyataan tentang dunia seharusnya memiliki tingkat kesesuaian tinggi dengan fakta-fakta dunia yang hingga saat ini masih lazim kita gunakan. Semakin jauh pernyataan dari fakta, semakin jauh pula kita dari memperoleh atau menyampaikan pengetahuan yang benar. Doktrin koresponden memang telah mendapat tantangan sepanjang abad, baik dari para filsuf yang meragukan kemampuan kita untuk menangkap realitas secara objektif, maupun dari bahasa yang tidak hanya terdiri dari satu perspektif atau makna, tapi kumpulan berbagai suara, pandangan, dan interpretasi yang saling berinteraksi. Semua ini membuat pernyataan kita tentang dunia tidak mungkin disederhanakan menjadi korespondensi satu ke satu. Namun, bahkan saat dasar kebenaran objektif dipertanyakan, perhatian terhadapnya tetap ada. Sebaliknya, dalam beberapa dekade terakhir, objektivitas atau bahkan gagasan bahwa orang dapat berupaya menemukan kebenaran terbaik yang tersedia telah semakin ditinggalkan. Di luar perdebatan tentang apa yang dianggap sebagai fakta, semakin terlihat adanya pengabaian terhadap kehidupan fakta-fakta itu sendiri. Kebohongan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sejak manusia awal, membentuk kelompok dalam suku-suku. Para antropolog mempunyai bukti tentang pentingnya kebohongan dan penipuan untuk masyarakat primitif, terutama meski tidak secara eksklusif saat berurusan dengan orang non-lokal. Plato melalui Socrates memperkenalkan gagasan tentang Genaion Pseudos, sebuah mitos yang diciptakan oleh para bangsawan untuk menginspirasi harmoni sosial agar tercipta pengabdian oleh masyarakat kepada agama atau polis. Dalam bab 18 dari The Prince,
Machiavelli menganjurkan penguasa untuk menjadi penipu dan penyamar yang pandai. Un gran simulatore e dissimulatore. Realitas kebohongan ini seringkali digambarkan oleh novelis yang gemar menelusuri ide distopia ketika pengalaman historis yang kelam terjadi di satu dunia yang dibayangkan atau diceritakan. Misalnya propaganda Nazi, fasis, dan komunis mengilhami banyak penulis untuk mengeksplorasi proses yang mendasari narasi post-truth seperti George Orwell dalam bukunya yang terkenal 1984 atau 1984 yang memberikan gambaran bagaimana politik, kekuasaan, dan teknologi dapat bersinergi untuk membuat konsep kebenaran menjadi tidak bermakna sama sekali. Sekilas memang harus diakui banyak kesamaan antara dunia distopia dalam 1984 dan dunia kita saat ini, yaitu ketika realitas diatur dan dikendalikan oleh INSOC, English Socialism, ideologi yang dianut di Oceania. Dalam ceritanya, mereka mengatur pikiran dan bahasa, menulis ulang sejarah, melakukan pengawasan total, memusatkan kekuasaan, dan mengatur hingga ke setiap detail kehidupan seseorang, termasuk jalan pikiran mereka. Di era sekarang, salah satu contoh yang sering dikaitkan dengan fenomena post-truth dapat ditemukan dalam kisah antropologi Franz Boas, orang pertama yang menyebarkan gagasan bahwa suku Inuit memiliki banyak kata untuk menyebut salju. Ide ini dengan cepat menjadi terkenal di seluruh dunia. Bahkan diyakini bahwa mereka memiliki sekitar 50 kata berbeda untuk salju. Ini menjadi bukti bahwa budaya memengaruhi bahasa manusia. Namun kemudian muncul banyak argumen yang menyangkal klaim tersebut. Peneliti bahasa dan budaya lainnya menyatakan bahwa cerita tentang banyaknya kata Eskimo untuk salju sebenarnya hanyalah mitos atau kesalahpahaman dari Boas sendiri. Jadi yang mana sebenarnya yang benar? Jawaban yang muncul bergantung pada apa yang dimaksud dengan benar. Apakah benar bahwa suku Inuit memiliki banyak kata untuk salju? Atau apakah klaim itu hanya digunakan sebagai narasi untuk mendukung pandangan tertentu tentang hubungan antara bahasa dan budaya? Dalam hal ini, narasi menjadi lebih penting daripada fakta, dan kebenaran menjadi relatif terhadap perspektif atau kepercayaan orang yang mendengarnya. Menggambarkan post-truth dengan sempurna. Isu antropologis tersebut pada tahun 1980 diangkat menjadi persoalan filosofis oleh Saul Kripke dalam bukunya Naming and Necessity tentang rigid designator atau rujukan rigor, yaitu istilah atau nama yang menunjuk pada objek yang sama dalam semua dunia yang mungkin di mana objek itu ada. Sebagai contoh, nama Aristoteles atau Aristotle adalah rigid designator karena merujuk pada individu yang sama. Aristotle dalam setiap kemungkinan dunia di mana Aristotle eksis, terlepas dari perbedaan yang mungkin ada dalam sifat atau karakteristiknya di dunia tersebut. Jika kita membayangkan dunia di mana Aristotle tidak pernah menjadi filsuf, atau bahkan dunia di mana dia tidak pernah dilahirkan, istilah Aristotle tetap menunjuk pada orang yang sama, yaitu orang yang di dunia kita dikenal sebagai Aristotle, atau tidak menunjuk sama sekali jika dia tidak eksis. Menurut Kripke, rigid designator berbeda dengan non-rigid designators atau deskripsi yang fleksibel, yang merujuk pada entitas yang mungkin berbeda di dunia yang berbeda. Misalnya deskripsi penulis metafisik dapat menunjuk pada Aristotle di dunia kita, tetapi di dunia lain mungkin merujuk pada orang lain yang menulis karya serupa. Berbeda dengan nama-nama pribadi yang biasanya merupakan rigid designators, deskripsi ini berubah sesuai konteks atau keadaan di setiap dunia yang mungkin. Faktanya, karena keterbatasan kemampuan pikiran dan indera manusia, kita jadi tidak pernah mampu untuk memverifikasi di Kripke tentang rigid designator, sehingga pupuslah ide tentang kebenaran yang rigor. Justru kita malah menyadari kebalikannya, bahwa ada kebenaran yang tidak mungkin pernah dan akan dicapai semata-mata oleh kemampuan manusia. Sedikit aneh, mengapa kebenaran yang sejatinya berdiri sendiri di luar manusia harus disematkan kepada manusia, padahal kita semua sama-sama mengetahui sudah ditulis oleh seseorang yang misterius 3000 tahun yang lalu atau mungkin lebih, bahwa manusia diciptakan ke realitas ditemani oleh ketidaktahuannya. Tetapi setelah semua ini, siapa yang tahu dan siapa yang dapat mengatakan dari mana semuanya berasal dan bagaimana penciptaan terjadi? Para dewa sendiri muncul setelah penciptaan. Jadi siapa yang benar-benar tahu dari mana asalnya?
Jadi karena kita tidak pernah mendapatkan pengetahuan yang utuh akan peristiwa, sehingga muncul doktrin bahwa mungkin saja ada lebih atau satu cara untuk mendeskripsikan dunia, lebih dari satu cara untuk memberi nilai dan makna pada setiap peristiwa dari semua kejadian. Ini memang bertentangan dengan intuisi kita bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk berbicara tentang kebenaran. Namun siapa yang benar-benar mempercayai hal itu sekarang? Mungkin tidak ada satu kebenaran objektif yang mencakup segalanya, tetapi ada kebenaran-kebenaran yang bersifat relatif. Seluruh kebingungan tentang menyatakan suatu kebenaran sesungguhnya dimulai oleh sekumpulan orang bijak di Agora sekitar tahun 440 sebelum Masehi. Mereka biasanya disebut para sofis, yang seringkali dilabeli sebagai para oportunis yang mengeksploitasi kaum muda untuk keuntungan pribadi mereka. Terma sofis secara etimologi berasal dari bahasa Yunani sophos atau sophia, yang umumnya diterjemahkan sebagai kebijaksanaan. Terma tersebut dalam leksikon maupun sejarah filsafat kita telah mengalami semacam evolusi dalam maknanya, mulai dari yang pertama, keahlian dalam bidang tertentu, terutama kerajinan tangan, melalui kedua, kehati-hatian atau kebijaksanaan dalam hal-hal yang bersifat umum, khususnya kebijaksanaan praktis dan politik, hingga ketiga, kebijaksanaan ilmiah, teoritis, atau filosofis. Sejak awal, Sophia sebenarnya dikaitkan dengan penyair, peramal, dan sejenis orang bijak yang umumnya dipandang sebagai pengungkap visi pengetahuan yang tidak diberikan kepada manusia biasa. Seorang filsuf raja kalau kata Plato, atau seorang sophos di Stoa. Pengetahuan yang diperoleh dan dimiliki oleh para orang bijak bukanlah sekedar pengetahuan terkait masalah teknis, tetapi pengetahuan tentang yang ilahiyah, sehingga masyarakat Athena kala itu memberikan julukan orang bijak kepada beberapa filsuf karena mereka mempunyai akses istimewa terhadap kebenaran. Ada banyak jenis kebijaksanaan yang dibahas oleh para filsuf dan penyair, dan seiring dengan itu ada pula banyak pandangan tentang Theos, Tuhan atau para dewa-dewa. Para filsuf sering menghubungkan kebijaksanaan dengan Tuhan karena mereka percaya bahwa tidak ada kebijaksanaan yang sepenuhnya berasal dari manusia. Kebijaksanaan menurut mereka selalu merupakan pemberian dari para dewa. Seorang yang bijaksana pasti memiliki hubungan dengan dewanya atau setidaknya pernah merasakan bisikan ilahi darinya, terlepas dari bagaimana mereka memahami atau mendefinisikan dewa atau Tuhan. Yogi sejati yang menyatukan kesadaran mereka tentang Tuhan melihat dengan pandangan yang sama. Semua makhluk hidup berada dalam Tuhan dan Tuhan berada dalam semua makhluk hidup. Odysseus, seorang raja Ithaka yang hebat yang telah memenangkan banyak pertempuran besar, pada suatu hari dihadapkan pada episode pemberontakan oleh para bangsawan dan suitors. Setelah perjalanannya selama 20 tahun menjadi raja, tahtanya di Ithaka terancam dan para pelamar atau suitors berusaha untuk merebut istrinya, Penelope, serta menguasai rumah dan kerajaannya. Sebagai seorang bijak, Athena sang dewi kebijaksanaan harus turun ke bumi untuk membantu Odysseus. Seraya berkata sambil menatap tajam ke arah mata Odysseus, "Aku akan bersamamu. Sungguh, ketahuilah bahwa aku berdiri di sisimu saat kita memulai pekerjaan kita." Dunia sebelum kita, sebagaimana kita ketahui, tidak dijangkarkan pada doktrin relativisme. Kala itu, barangkali ada banyak orang yang saleh, atau jika tidak, semua orang berusaha untuk mencapai kesalehan demi mendapat hadiah dari Dewi Athena, berupa Tatheia Nousa atau kebijaksanaan ilahi melalui Nous dan Dionia, yaitu rasio dan kecerdasan. Dengan kata lain, kebenaran absolut adalah summum bonum atau kebaikan tertinggi dari kehidupan manusia yang serba terbatas dan penuh kekurangan. Bagaimana jika para dewa murka? Maka hancurlah seluruh kehidupan manusia. Bukan hal yang aneh jika para tabib dan bangsawan menuduh dan bahkan membunuh banyak sekali orang sesat kala itu. Mulai dari Socrates yang hidupnya diakhiri oleh Hemlock hingga Protagoras yang karya-karyanya dibakar sampai habis. Sejak abad ke-5 sebelum Masehi, istilah sofis diterapkan pada banyak dari para orang bijak awal ini. Para penyair termasuk Homer dan Hesiod, musisi dan penyanyi epik, peramal dan penasehat hingga heptasophoi, kelompok orang bijak. Namun, makna semantiknya mulai berubah seiring waktu. Penggunaan kata sofis digunakan untuk seorang guru yang dibayar. Perubahan makna tersebut ditulis pertama kali oleh Plato dalam dialog Protagoras. Socrates bertanya, "Katakan padaku, Hippokrates, apa maksudmu membayar Protagoras? Apa dia itu?" Hippokrates menjawab, "Dia disebut seorang sofis, bagaimanapun Socrates." Protagoras mengklaim dirinya sebagai sofis dan secara terbuka mengakui profesinya sebagai orang bijak yang harus dibayar. Berbeda dengan banyak filsuf pada masanya yang menghindari keterus-terangan karena menjaga stigma dari masyarakat, bahkan orang-orang bijak di kelompok heptasophoi
perkumpulan orang bijak atau filsuf di Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi mengajarkan dan membumikan arete atau kebijaksanaan atau keunggulan tanpa pamrih sedikit pun, apalagi meminta sekantung drachma, mata uang Yunani, kepada orang-orang Athena yang tidak bijak. Bukankah sangat lumrah untuk mengetahui bahwa seharusnya orang-orang bijak yang memberi, bukan meminta? Sebaliknya, Protagoras justru menampilkan profesinya sebagai bentuk keahlian yang sangat penting di Agora, terutama ketika dirinya mendengar narasi di Athena yang sedang kekurangan orang bijak. Sebelum prinsip kelangkaan dijelaskan oleh Adam Smith dalam mahakaryanya The Wealth of Nations, Protagoras sudah sangat mengerti bahwa kelangkaan jumlah orang bijak yang menjadi gosip hampir untuk semua orang di Agora menjadi peluang ekonomis untuk dirinya. Dia mengatakan, "Saya menganggap diri saya sebagai orang yang memiliki kemampuan unik untuk membantu orang lain menjadi mulia dan baik, serta pantas menerima bayaran yang saya tetapkan, bahkan lebih dari itu, hingga murid-murid saya sendiri pun setuju. Inilah mengapa saya menetapkan status pembayaran tersebut. Seorang murid membayar harga penuh hanya jika dia mau. Jika tidak, dia pergi ke kuil." Menyatakan di bawah sumpah seberapa besar dia merasa pelajaran saya tidak dihargai dan membayar jumlah tersebut. Protagoras menekankan kemampuannya dalam mengajarkan arete atau kebajikan kepada murid-muridnya, termasuk bagaimana mengelola rumah tangga dengan baik, mengambil keputusan bijaksana, sampai teknik politika atau seni politik. Mimbar kelas Protagoras mengawali nuansa zaman yang baru di Agora yang pembangkang terhadap doktrin besar filsafat Heraklitus bahwa sifat bajik hanya bisa dicapai dengan peleburan dengan logos, yang mana logos itu sendiri adalah seluruh semesta kemenjadian, sehingga tidak mungkin ada satupun manusia bijak yang mampu mencapainya, termasuk dirinya sendiri. Meskipun firman atau logos ini selalu benar, namun manusia tetap tidak mampu memahaminya ketika mereka mendengarnya untuk pertama kali, sebagaimana sebelum mereka mendengarnya sama sekali. Namun, Protagoras yang bijak mampu mengajarkan arete kepada semua orang yang mampu dan mau membayarnya sesuai dengan yang ia ajarkan. Ide ini tentu saja meruntuhkan seluruh doktrin Theos dan arete orang-orang Yunani. Yang lebih menakjubkan adalah karena Agora merupakan hipocentrum, titik utama perekonomian Athena, jadi banyak sekali orang-orang yang berminat belajar pada Protagoras atau hanya penasaran dengan bagaimana teknik mengajarnya dieksekusi. Bayangkan, ternyata selama itu di Athena, banyak sekali orang-orang bid'ah yang menyembunyikan prinsipnya diam-diam. Sejak tidaklah mungkin terjadi, bahkan selamanya, bahwa ada kebijaksanaan atau sofoi yang bisa diajarkan kepada semua orang. Protagoras menyebut teknik mengajarnya sebagai antilogiai. Dia sejatinya mengajarkan bahwa setiap peristiwa atau ide bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, dan kedua sudut pandang itu bisa memiliki kebenaran masing-masing. Berbeda dengan kebanyakan filsuf pada masanya yang percaya bahwa ada kebenaran mutlak atau theos logos, kebenaran ilahi atau rasional yang melampaui pemahaman manusia, Protagoras menegaskan bahwa kebenaran ada di dalam diri manusia sendiri. Menurutnya, semua kebenaran bersifat relatif, tergantung pada sudut pandang individu yang mengalaminya. Karena itu, bagi Protagoras, tujuan hidup manusia, arete atau keunggulan, dapat dicapai dengan melatih diri untuk memahami sebanyak mungkin perspektif tentang kebenaran. Dengan melatih kemampuan ini, seseorang menjadi prokoptoi, mereka yang terus berkembang menuju kebijaksanaan. Dalam pandangan ini, manusia tidak perlu mencari kebenaran yang melampaui dirinya, melainkan cukup mendalami kebenaran yang ditemukan melalui pengalaman dan sudut pandangnya sendiri. Penolakan terhadap ide tentang kebenaran transendental inilah yang menjadi dasar utama doktrin Protagoras. Dari sini, muncul suatu doktrin baru yang sebelumnya bahkan enggan dipikirkan oleh para sofos, yaitu keyakinan bahwa semua orang yang belajar secara progresif atau para prokoptoi mampu mengendalikan kebenaran. Lebih ekstrim, Protagoras ingin melihat ketika semua orang bisa menjadi pembicara dari kebenaran. Salah satu yang paling terkenal yang dia katakan, manusia, anthropos, adalah ukuran, metron dari segala sesuatu, krematon dari hal-hal yang ada bahwa mereka ada, dan dari hal-hal yang tidak ada bahwa mereka tidak ada. Setelah Protagoras, Gorgias juga menuangkan ide tentang kebenaran yang bersifat relatif di Encomium.
Dirinya menganalogikan kebenaran sebagai Helen dalam kisah perang Troya. Menurut mitologi Yunani, Helen, istri Menelaus, Raja Sparta, adalah seorang bijak yang telah diberkahi oleh Zeus. Helen kabarnya telah diculik atau melarikan diri bersama Paris, pangeran Troya. Kisah ini terjadi setelah Paris yang diberi janji oleh Dewi Aphrodite bahwa ia akan mendapatkan wanita tercantik di dunia, memilih Helen sebagai hadiahnya dalam The Judgment of Paris. Kepergian Helen ke Troya memicu kemarahan Menelaus yang kemudian meminta bantuan saudaranya Agamemnon dan sekutu Yunani lainnya untuk merebut kembali Helen untuk memulihkan kehormatan kerajaan. Menurutnya, Helen tidak bisa disalahkan. Gorgias berpendapat bahwa Helen menyerah kepada kekuatan fisik atau penculikan Paris, cinta atau eros, dan persuasi atau logos. Meskipun Helen telah dikarunia kebijaksanaan dan kecantikan oleh Zeus, namun sayangnya kekuatan logos dan eros jauh melampaui dewa-dewi. Gorgias memandang logos sebagai kekuatan yang sangat berpengaruh terhadap semua kehidupan manusia, bahkan para dewa, yang setidaknya terjawantahkan melalui rasio, tetapi efeknya bersifat relatif dan bergantung pada konteks sosial. Dalam Encomium, Gorgias mengatakan bahwa logos bisa saja digunakan untuk memanipulasi persepsi dan keyakinan, sehingga kebenaran dapat dibentuk dan diubah melalui retorika terhadap logos. Meskipun Gorgias masih enggan membuang theos dalam teorinya, dirinya hanya menarasikan bahwa jikapun kebenaran itu ada, pastilah dia melampaui para dewa, mengingat para dewa telah tertipu oleh logos. Pandangan Gorgias ini mencerminkan pemikiran yang telah mendahului tren modern, di mana narasi bahwa kebenaran bersifat perspektifal, bergantung pada cara pandang kita, telah menjadi dominan. Gagasan ini menggeser fokus dari kebenaran objektif menuju konsep multipolaritas kebenaran, memperlihatkan bagaimana retorika dan persepsi terus membentuk pemahaman manusia tentang apa yang dianggap benar. Secara radikal, relativisme kebenaran mulai disebarkan oleh Phaero, filsuf Yunani sekitar 365-270 sebelum Masehi, yang memperkenalkan gagasan bahwa kebenaran mungkin tidak dapat dicapai secara pasti dan bahwa manusia hanya dapat memahami sebagian dari realitas. Skeptisisme mereka membuka jalan bagi relativisme epistemologis dengan menegaskan bahwa setiap persepsi atau pengetahuan manusia bersifat sementara dan terbatas pada konteks. Sayangnya, Phaero sendiri tidak menulis karya tulis apapun, sehingga informasi tentang dirinya dan filosofinya hanya bersumber dari laporan orang lain. Phaero belajar dari beberapa filsuf, termasuk anak Sarkus dari Abdera. Ia dikabarkan menemani Alexander Agung dalam ekspedisinya ke India, di mana ia bertemu dengan orang bijak telanjang atau Gymnosophistai, yaitu Tuan Diogenes. Sekembalinya ke Yunani, Phaero menyebarkan ide filsafat yang menarik banyak pengikut, terutama setelah orang tahu bahwa dia adalah bawahan langsung Alexander. Phaero memaparkan ide filsafatnya secara oral. Akibatnya, rekonstruksi pemikirannya sangat bergantung pada interpretasi sumber-sumber sekunder, terutama tulisan muridnya, Timon, dan laporan dari penulis lain seperti Antigonus dari Caristus dan Cicero. Salah satu sumber terpenting adalah ringkasan pemikiran Phaero dikutip oleh Timon. Filsafat Phaero menyoroti 3 pertanyaan kunci yang sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kebenaran. Yang pertama, bagaimana hakikat segala sesuatu. Yang kedua, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap segala sesuatu. Yang ketiga, apa hasilnya bagi mereka yang mengadopsi sikap tersebut. Plato mencatat bahwa Phaero menggambarkan segala sesuatu sebagai adiaphora, astathmeta, dan anepikrita. Ketiganya dapat diartikan secara metafisik, yang berarti segala sesuatu pada dasarnya tidak pasti dan tidak memiliki sifat yang tetap, atau secara epistemologis, yang berarti manusia tidak memiliki kemampuan kognitif untuk memahami hakikat segala sesuatu, sehingga Phaero menghancurkan sikap bebas opini atau adoxastos terhadap segala sesuatu. Sikap ini menurutnya akan menghasilkan afasia atau kediaman yang sejati, yang kemudian akan berakhir di ataraksia atau ketenangan pikiran, yang merupakan tujuan akhir dari ide filsafatnya. Ide relativisme metafisis sampai epistemis yang digambarkan oleh Phaero nampaknya sangat disukai secara memetis. Idenya bisa dan mampu hingga hari ini bahkan menjelma ke dalam tubuh filsafat yang lebih radikal. Dalam On Truth and Lies in a Non-Moral Sense, Friedrich Nietzsche meneruskan sanad Protagorasian melalui pendugaan yang sangat berani tentang sifat dari kebenaran, yang hasilnya menantang gestur kebenaran tradisional atau Aristotelian dengan cara menyingkap fondasi metaforis dari pemahaman manusia tentang fenomena. Nietzsche memulai dengan sebuah dongeng ketika dirinya membayangkan sebuah planet terpencil di mana alien yang cerdas mengembangkan kemampuan untuk mengetahui. Kemampuan mengetahui yang dianggap sebagai pencapaian puncak bagi Nietzsche hanyalah kilasan singkat dalam
dalam rentang waktu kosmis yang begitu panjang, mungkin berlangsung terus-menerus hingga selamanya. Kecerdasan manusia sama seperti si alien, menurut Nietzsche adalah fenomena sementara yang terbatas tanpa tujuan intrinsik di luar keberadaan manusia. Itu adalah menit paling sombong dan penuh kebohongan dalam sejarah dunia. Nietzsche ingin menegaskan bahwa kebanggaan yang terkait dengan pengetahuan dan persepsi menyelubungi mata dan indera manusia, mengaburkan nilai sejati dari keberadaan, yaitu ketidakadaan kebenaran absolut. Kebanggaan palsu atas kemampuan mengetahui menumbuhkan keyakinan bahwa pengetahuan memiliki nilai intrinsik. Padahal kenyataannya, hal itu hanya berfungsi sebatas sebagai alat untuk disimulasi diri. Intelek, menurut Nietzsche, berfungsi sebagai mekanisme bertahan hidup yang memungkinkan individu, terutama yang lemah dan rentan, untuk menyembunyikan diri dan melindungi diri mereka sendiri dalam menghadapi bahaya dari kehidupan yang selalu mengintai. Namun, Nietzsche menyadari secara ekstensif lebih jauh daripada Protagoras, yaitu tatkala kenihilan kebenaran mencapai puncaknya, kita akan menjadi penipu yang mahir, terobsesi dengan sanjungan, dan suka sekali dengan kehidupan menyamar. Nietzsche menuduh bahwa permainan terus-menerus dari kepura-puraan dan penipuan diri sendiri ini menimbulkan pertanyaan yang menarik. Bagaimana dorongan untuk mencapai kebenaran dapat muncul dari lingkungan yang sangat elusif? Segala sesuatu yang mendalam mencintai topeng, yang paling mendalam sekalipun membenci gambar dan perumpamaan. Bukankah kebalikannya justru harus menjadi penyamaran yang tepat di mana rasa malu seorang dewa muncul? Sebuah pertanyaan yang meragukan. Akan aneh jika tidak ada seorang mistikus pun yang pernah berani merenungkan hal semacam itu. Dalam pandangan Nietzsche, si pemakai topeng memiliki dorongan untuk mencari kebenaran sebagai respons terhadap kebutuhan, atau lebih tepatnya paksaan sosial yang mendasari kehidupan bermasyarakat. Ketika manusia membentuk masyarakat, mereka menetapkan konvensi linguistik, menyetujui nama-nama seragam untuk segala hal, dan menciptakan ilusi kohesi yang mendukung interaksi sosial. Namun ilusi ini dapat menjadi alat manipulasi yang lebih besar, terutama dalam masyarakat modern di mana teknologi memainkan peran utama. Di sini gagasan Nietzsche beresonansi dengan analisis Aldous Huxley dalam Brave New World. Huxley menunjukkan bagaimana dunia baru memanfaatkan teknologi komunikasi massa untuk menekan pemikiran independen dan menciptakan keseragaman opini yang mendukung rezim. Bahasa yang pada awalnya diciptakan untuk memfasilitasi kohesi sosial kini menjadi alat untuk menanamkan ideologi, menghancurkan kebebasan berpikir, dan mengendalikan massa secara efektif. Melalui perangkat teknis seperti radio dan pengeras suara, 80 juta orang kehilangan kemampuan berpikir secara mandiri. Dengan cara ini, mereka dapat dijadikan tunduk pada kehendak satu orang. Oleh karena itu, keinginan manusia akan kebenaran berakar pada keinginan untuk konsekuensi yang menyenangkan dan mendukung kehidupan, bukan pada pengejaran kebenaran murni itu sendiri. Diktum ini tidak hanya terbatas pada dunianya Huxley, tapi juga pada dunia kita. Setiap kata menurut Nietzsche hanyalah salinan rangsangan saraf yang diubah menjadi gambar dan kemudian menjadi suara. Proses ini melibatkan serangkaian transfer metaforis yang setiap kali melompati dari satu ranah ke ranah lain yang sama sekali berbeda. Konsep-konsep yang terbentuk dari kata-kata ini muncul dari persamaan hal-hal yang tidak setara, mengabaikan perbedaan individual dan menciptakan ilusi esensif yang mendasari. Kita menggunakan kata manusia untuk menyebut semua individu, tetapi faktanya setiap manusia berbeda mulai dari sifat, budaya, fisik, dan hingga pengalaman hidupnya. Nietzsche berpendapat bahwa kebenaran pada akhirnya tidak lebih dari kumpulan metafora, metonimi, dan antropomorfisme yang diciptakan manusia dan telah menjadi begitu tertanam dalam akal manusia sehingga kita melupakan asal-usulnya yang metaforis. Protagoras mungkin begitu jengkel pada ide tentang kebenaran absolut, bukan karena ia membenci kebenaran, tetapi kebenaran yang absolut adalah sarana bagi kejahatan atau barangkali cikal dari penderitaan. Protagoras melihat bagaimana ketidakadilan yang justru menunggangi kebenaran malah digunakan oleh para bangsawan Athena. Ketika Anaxagoras dari Klazomenai tiba di Athena dan sekaligus membawa filsafatnya tentang nous atau pikiran atau intelek sebagai prinsip pengatur alam semesta, para bangsawan yang merasa terganggu oleh ide kebenaran yang baru menuduh Anaxagoras melakukan asebeia atau penistaan agama karena pandangannya dianggap menghina dewa-dewi Yunani. Ia menyatakan bahwa matahari bukanlah dewa Helios, melainkan sebuah batu panas yang menyala. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa bulan bukanlah benda ilahi, tetapi sebuah batu besar
yang memantulkan cahaya matahari. Pendapatnya benar-benar hampir membunuh dirinya. Nasib baik, Anaxagoras tidak dihukum mati seperti Socrates, namun diasingkan ke Lampsakos. Protagoras mengatakan, tentang para dewa, saya tidak mampu mengetahui apakah mereka ada atau tidak ada, atau seperti apa bentuk mereka, karena banyak hal menghalangi saya untuk mengetahuinya, yaitu ketidakjelasan dan singkatnya kehidupan manusia. Baginya, mengapa Tuhan di Klazomenai membiarkan Anaxagoras tetap hidup jika memang para dewa ada untuk semua orang? Skeptisisme Protagoras dimulai dengan melakukan praduga jangan-jangan konsep dewa dibentuk dan dilestarikan secara lokal sebagai manifestasi dari budaya. Apapun yang tampak adil dan baik bagi setiap kota, itulah yang berlaku bagi kota itu selama mereka menganggap atau menetapkan hukum ini. Bagi Protagoras, barangkali kita seharusnya tidak menggunakan konsep para dewa yang sepenuhnya dibangun dari manifestasi palsu, sebuah gagasan yang sebenarnya melampaui batas pengetahuan manusia, terlebih lagi menjadikannya alasan untuk membawa kematian kepada sesama. Jika kebenaran dapat dibangun secara konsensual, mencapai keharmonisan yang konsisten meskipun terbatas, maka keberadaan dewa atau bahkan para tangan kanannya tidak lagi menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan manusia. Mungkin saja Protagoras adalah seorang pecinta kebijaksanaan sejati, sebagaimana para heptasophoi atau 7 orang bijak. Namun, penolakannya terhadap proposisi tentang para dewa bukanlah upaya untuk membunuh dewa-dewa tersebut, melainkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat di polis Athena dan kita di masa depan untuk hidup berdampingan tanpa terikat oleh batasan atau hukum yang tidak dapat dipertanyakan. Meski demikian, Plato seringkali menuduh para sofis, termasuk Protagoras, sebagai manipulator yang memanfaatkan gagasan relativisme hanya untuk memperkuat argumen mereka, bukan demi mencari kebenaran sejati. Tidak ada seorang pun yang pernah membuat orang lain dengan keyakinan yang salah tentang apapun beralih menjadi memiliki keyakinan yang benar, karena mustahil bagi siapapun untuk mempercayai hal-hal yang tidak ada atau hal-hal yang bertentangan dengan apa yang sedang dialaminya, yang dalam setiap kasus adalah benar. Ada sebuah ketakutan yang menghantui Plato. Sebagai seorang yang bijak, dirinya keberatan jika di zamannya ada ide baru yang menentang konsep eidos miliknya. Plato melalui Socrates mengajukan 2 keberatan utama terhadap relativisme Protagoras yang menyatakan bahwa manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Keberatan pertama menyoroti konsekuensi relativisme terhadap konsep kebijaksanaan atau prokoptoi, proses menjadi bijak. Jika semua keyakinan adalah kebenaran berdasarkan persepsi individu, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk belajar atau mengubah keyakinannya. Socrates mempertanyakan, untuk apa seseorang belajar jika keyakinannya saat ini sudah dianggap benar? Lebih lanjut, bagaimana seseorang dapat dianggap lebih bijaksana daripada yang lain jika tidak ada standar kebenaran yang objektif? Relativisme Protagoras, menurut Socrates, meruntuhkan konsep hierarki kebijaksanaan dan membuat proses belajar menjadi tidak relevan. Keberatan kedua Plato melalui Socrates berfokus pada kontradiksi logis dalam relativisme Protagoras. Protagoras sendiri mengakui bahwa orang lain mungkin memiliki keyakinan yang berbeda dengannya. Jika setiap keyakinan individu dianggap benar, maka keyakinan Protagoras dan keyakinan orang lain yang bertentangan dengannya, keduanya harus dianggap benar. Socrates menunjukkan bahwa situasi ini menghasilkan kontradiksi logis. 2 keyakinan yang saling bertentangan tidak dapat benar secara bersamaan. Keberatan ini menyoroti kelemahan fundamental dalam relativisme Protagoras dan menunjukkan bahwa kebenaran tidak dapat direduksi menjadi sekedar persepsi individu. Mungkin saja keberatan-keberatan yang diberikan oleh Plato ini benar, atau mungkin juga salah. Yang mungkin tidak disadari Plato di sini adalah justru tanpa relativisme, selama abad pertengahan, gereja memiliki kendali atas hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum, moralitas, dan pendidikan. Doktrin kebenaran absolut digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan menindas pandangan alternatif. Gereja mengklaim otoritas eksklusif atas penafsiran kebenaran ilahi. Tidak ada bedanya seperti yang terjadi pada Hippasus dan Anaxagoras. Voltaire dengan tajam menangkap bahaya dari kebenaran absolut ketika digunakan sebagai alat penindasan. Salah satu kasus yang memengaruhinya adalah kematian Jean Calas, pedagang Huguenot yang dieksekusi di Toulouse pada tahun 1762 karena dituduh membunuh putranya sendiri karena diduga mencegahnya pindah ke agama Katolik. Padahal yang terjadi bukan ini. Ini ditulis dalam Treatise of Toleration, di mana Voltaire mengecam intoleransi agama di Prancis. Dia menulis,
Atas dasar apa sebuah gereja dapat mengklaim otoritas atas gereja lain? Setiap gereja menganggap dirinya ortodoks di matanya sendiri, sementara di mata gereja lain ia dianggap salah atau sesat. Mengatakan bahwa gereja ortodoks memiliki hak atas gereja yang dianggap sesat juga salah, karena semua orang menganggap diri mereka adalah yang paling benar, dan ini sangat absurd. Bagi Voltaire, toleransi bukan hanya nilai moral, tetapi juga kebutuhan praktis. Ia menunjukkan bagaimana pencabutan Edict of Nantes yang sebelumnya melindungi hak beragam kaum Huguenot tidak hanya mencerminkan intoleransi tetapi juga merusak ekonomi Prancis. Pengrajin dan pedagang Huguenot yang terpaksa meninggalkan negara itu membawa dampak ekonomi yang besar. Di sisi lain, sejarah juga mencatat bagaimana intoleransi agama seperti perang agama yang berkepanjangan dan pembunuhan Raja Henry III serta Henry IV hanya membawa konflik dan kehancuran. Dan dalam ajaran Kristus sendiri, menurut Voltaire, tidak ada yang menekankan hal ini. Intoleransi dengan segala bentuk kekerasan dan paksaan dogmanya adalah tindakan barbar yang bertentangan dengan akal sehat. Kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada justifikasi moral yang cukup untuk membenarkan kekerasan terhadap sesama atas nama kebenaran absolut. Jika kita hidup di zamannya, mungkin saja beberapa dari kita bergabung dengannya dalam menyuarakan aspirasi yang sama, bahwa kebenaran sejati hanya bisa lahir dari kemanusiaan, bukan dari dogma yang dipaksakan. 167 tahun setelah kematian Voltaire, seorang filsuf bernama Jean-Paul Sartre menggaungkan salah satu jargon paling terkenal di filsafat, yaitu existence precedes essence, eksistensi mendahului esensi. Gagasan bahwa eksistensi mendahului esensi ini sekaligus membuang kebenaran yang sifatnya melekat dan memastikan bahwa eksistensi manusia adalah pusat segalanya dan bukan para dewa. Bagi Sartre, manusia di dunia humanisme eksistensial harus mengakui dan menyematkan kebebasan radikal pada manusia, sebuah makhluk yang keberadaannya mendahului esensinya, makhluk yang ada sebelum dia dapat didefinisikan oleh konsep apapun tentang dirinya. Kebebasan ini bagaimanapun diselingi dengan beban tanggung jawab yang begitu besar, karena tidak ada esensi yang telah ditentukan. Manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas setiap tindakan dan pilihannya masing-masing. Sartre menggambarkan kebebasan ini sebagai kutukan karena manusia dibebani tanggung jawab untuk menciptakan nilai dan makna di dunia yang absurd dan tanpa tujuan intrinsik. Jadi, kita tidak memiliki, baik di belakang kita maupun di depan kita, dalam wilayah-wilayah nilai-nilai yang bercahaya, sarana pembenaran atau alasan. Kita dibiarkan sendiri, tanpa alasan. Inilah yang saya maksud ketika saya mengatakan bahwa manusia dihukum untuk menjadi bebas. Kebebasan yang dicita-citakan oleh banyak pemikiran pada akhirnya menjadi sumber kecemasan. Kebebasan yang tak terbatas ini mengancam batas-batas kepribadian dan menciptakan rasa vertigo eksistensial, perasaan bingung, cemas, dan ketidakpastian mendalam tentang makna, tujuan, dan sifat dari keberadaan itu sendiri. Roquentin, tokoh utama dalam novel Nuzo karya Jean-Paul Sartre, adalah seorang sejarawan yang tengah meneliti kehidupan Marquis de Rolebon. Awalnya, pekerjaannya memberikan kepuasan mendalam, seolah-olah dengan menggali masa lalu, ia dapat menemukan keteraturan dan makna dalam hidupnya. Namun seiring waktu, kesadaran akan eksistensi mulai mengganggunya, muncul dalam bentuk mual yang misterius dan sulit dijelaskan. Pengalaman pertama Roquentin dengan mual ini terjadi ketika ia memegang sebuah batu di tepi pantai. Batu yang tampak biasa tiba-tiba terasa aneh, asing, bahkan mengancam, memicu perasaan jijik dan kegelisahan yang tak terkendali. Ia menyadari bahwa batu itu ada begitu saja, tanpa alasan, tujuan, atau makna apapun. Kesadaran ini menghantamnya dengan intensitas yang menakutkan, membuatnya merasa ngeri dan terisolasi. Dalam momen tersebut, Roquentin menyadari jurang yang tak terjembatani antara dirinya sebagai subjek yang sadar dan dunia objektif yang tanpa acuh tak acuh. Pengalaman ini adalah manifestasi dari vertigo eksistensial, rasa pusing metafisik akibat kesadaran akan absurditas keberadaan dan keterpisahan radikal antara manusia dan dunia. Senin 29 Januari 1932, sesuatu telah terjadi padaku. Aku tak bisa meragukannya lagi. Itu datang seperti penyakit, bukan seperti kepastian biasa, bukan seperti sesuatu yang jelas. Itu datang dengan licik, sedikit demi sedikit. Aku merasa sedikit aneh, sedikit terganggu. Hanya itu, perasaan tajam yang dialami Roquentin mencerminkan kondisi kita saat ini.
di mana subjek yang terus-menerus dihujani oleh berbagai bentuk pengetahuan dari objek seringkali terjebak dalam kebingungan. Kebingungan ini muncul karena gempuran tersebut pada akhirnya hanyalah ilusi. Objek yang tampaknya nyata ternyata hanyalah konstruksi pikiran subjek. Hal ini semakin diperparah oleh fakta bahwa kita telah membuang jauh-jauh segala bentuk kebenaran kodrati atau esensial ke dalam jurang yang tak berdasar. Akibat dari kehidupan yang terputus dari kebenaran absolut sangatlah mengerikan, terutama bagi mereka yang dengan sengaja mengabaikannya. Para pembohong yang menolak untuk mengakui atau mencari kebenaran pada akhirnya terjebak dalam kehampaan, menghadapi konsekuensi menakutkan dari keberadaan yang terlantar tanpa landasan moral atau makna yang kokoh. Ketiadaan ini, sebagaimana yang dirasakan oleh Rock Quentin, adalah absurditas yang menghantui, mengingatkan kita akan bahaya penolakan terhadap kebenaran yang sejati. Acap kali manipulasi informasi di era post-truth menciptakan ilusi kebenaran yang menyesatkan, sehingga manusia kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Bahkan kita sendiri mengalami kebingungan yang menjengkelkan. Siapa si pemakai topeng dan siapa yang bukan? Di mana diri kita sendiri dikategorikan? Barangkali tak seorang pun tahu. Inilah dosa terbesar yang harus dibayar oleh manusia. Dosa besar yang dituduhkan pada Protagoras tercermin indah dalam drama King Lear karya Shakespeare, di mana Raja Lear memiliki 3 putri, General, Regan, dan Cordelia. General dan Regan, putri tertua dan tengah, pandai merayu dan memanipulasi sang raja dengan kata-kata manis demi mendapatkan bagian terbesar dari kekayaan kerajaan. Namun Cordelia, putri bungsu yang jujur dan tulus, menolak untuk hidup dalam sandiwara yang penuh kepalsuan. Apa yang bisa kau katakan untuk memenangkan bagian yang lebih besar, sepertiga yang lebih mewah daripada milik saudari-saudarimu? Tidak ada, tuanku, jawabnya. Jawaban ini yang lahir dari kejujuran dan ketulusan justru membuat Raja Lear tersinggung karena Cordelia tidak mau memujinya demi mendapatkan hak waris. Ia dihukum dengan pengasingan dan pencabutan hak warisnya. Tragedi ini menunjukkan paradoks orang baik, di mana kejujuran dan integritas justru membawa penderitaan bukan penghargaan. Protagoras sama seperti Cordelia berupaya membekali manusia dengan nilai-nilai humanistik, meninggalkan para penggema para dewa. Dia sadar bahwa mereka yang menggunakan nama-nama besar dari langit hanyalah menggunakannya untuk melayani ambisi pribadi mereka sendiri. Namun seperti Cordelia, niat baik Protagoras akhirnya dianggap berbahaya. Ironisnya, meskipun manusia telah membuang kebenaran absolut sebagaimana yang dianjurkan Protagoras, mereka tetap saja menjadi penjahat. Dengan atau tanpa kebenaran absolut, inilah paradoks tragis yang terus menghantui peradaban. Jika kita mau, mengapa sangat sulit sekali untuk turun ke bumi sebagai manusia dan mengakui dengan hati-hati bahwa Protagoras, seorang yang sering dituding sebagai filsuf yang licik, ternyata benar. Meskipun Plato, seorang jenius terbesar yang pernah dimiliki oleh manusia, tidak menyukai idenya, termasuk Nietzsche, menurutnya kebenaran yang diidealkan dan diuniversalkan adalah cara paling primitif yang dilakukan manusia untuk melarikan diri dari kenyataan yang chaos, kacau, tidak teratur, penuh kontradiksi, dan mungkin saja tidak memiliki makna inheren. Pengetahuan murni tidak akan mampu melakukannya. Siapapun yang mengungkapkan kepada kita sifat dunia akan menghasilkan kekecewaan yang paling tidak menyenangkan bagi kita semua. Padahal bagi Nietzsche, realitas dengan kebenaran relatif itu sangat indah. Kita bisa berkreasi dengan kebenaran, menghargainya bahkan mengakuinya tanpa perlu ada si pemakai topeng, tanpa perlu adanya kepura-puraan. Hari ini tidak ada satupun ilmuwan hebat dan agamawan paling saleh yang menyangkal kebenaran yang bersifat perspektif. Narasi tentang kebenaran tidak lagi dipaksakan bagi semua orang, tetapi untuk siapa kebenaran itu ditujukan. Dan meskipun bahwa nati sumus ad magna, kita dilahirkan untuk hal-hal besar, bukan berarti kita bisa luput dari toleransi dan tanggung jawab atas diri kita sendiri. Jürgen Habermas, seorang filsuf dan sosiolog terkemuka, memperkenalkan konsep ruang publik dalam karya Habilitasi tahun 1962 yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere, an Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Habermas menyadari bahwa kita sejatinya sudah cukup kelelahan untuk terus berlari dari doktrin homo mensura. Melalui teori komunikasi dan diskursusnya, Habermas berupaya menciptakan landasan normatif yang memungkinkan pluralitas nilai dan kebenaran berdampingan tanpa jatuh ke dalam relativisme total atau absolutisme moral. Habermas memiliki pandangan bahwa manusia selalu hidup dalam ruang publik, dan manusia dalam seluruh sejarah kehidupannya selalu punya ruang publik bersama untuk berkomunikasi mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Dalam ruang publik yang ideal, individu-individu berkumpul untuk mendiskusikan urusan publik secara rasional dan kritis, terutama pada tindakan pemerintah.
mereka membentuk dan mengartikulasikan kepentingan umum masyarakat berdasarkan gagasan tentang kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia yang kontekstual. Tawaran Habermas sudah banyak digunakan di negara berbasis demokrasi di era sekarang. Apa yang mengejutkan adalah ide ruang publik sudah dikemukakan oleh Protagoras ribuan tahun yang lalu. Protagoras menerangkan kepada Socrates bahwa kebijaksanaan untuk mencapai kebenaran tidak hanya diturunkan kepada orang-orang tertentu saja, dukun, pemuka agama, dan para bangsawan, tapi itu diturunkan untuk semua orang. Menentang pandangan Socrates yang ditulis Plato bahwa hanya mereka yang memiliki pengetahuan sejati tentang kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang layak memerintah, yaitu orang yang telah mencapai pengetahuan akan eidos. Plato percaya bahwa kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang secara setara. Dalam alegori guanya, ia menggambarkan bahwa kebanyakan orang hidup justru dalam kebodohan, hanya menyaksikan bayangan dari kebenaran, sementara hanya segelintir orang yang dapat keluar dari gua dan memahami realitas sejati. Artinya tidak semua orang memiliki kapasitas intelektual atau jiwa yang cukup untuk memahami kebenaran. Pokoknya apapun yang terjadi, kebijaksanaan itu haruslah tidak keluar dari manusia, sebab Plato begitu takut ketika kebenaran para dewa ditinggalkan. Maka zaman kehancuran yang seperti dikisahkan oleh Hesiod akan muncul kembali. Di zaman ini, manusia enggan untuk menghormati para dewa, dan akhirnya para dewa menciptakan Pandora untuk menumpahkan kehancuran kepada manusia. Kekuatan akan menjadi kebenaran, dan rasa hormat tidak akan ada lagi. Dan orang jahat akan menyakiti orang yang layak dengan kata-kata dusta terhadapnya, dan akan bersumpah atas kebohongan tersebut. Namun, Protagoras kukuh bahwa kebajikan dan kebijaksanaan dapat diajarkan kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang mereka, sebab setelah zaman kehancuran, kebijaksanaan dan kebajikan diberikan kepada manusia. Dalam dialog, Protagoras menjabarkan kisah tentang Prometheus pada Socrates. Tujuannya untuk menunjukkan idenya tentang antilogiai, bahwa jika bukan alam, para dewalah yang memberikan potensi kebajikan kepada setiap orang. Mitos ini disampaikan dalam 3 fase oleh Protagoras. Di fase pertama, saat para dewa menciptakan makhluk yang fana, terutama manusia, mereka memberi tugas kepada Prometheus untuk memberikan kemampuan kepada setiap spesies agar bisa bertahan hidup. Namun tugas ini diserahkan kepada saudaranya, Epimetheus, yang secara tidak sengaja melupakan manusia, sehingga manusia dibiarkan tanpa perlindungan atau keahlian. Untuk menebus kesalahan ini, pada fase kedua, Prometheus mencuri api dan keahlian teknis dari para dewa. Dengan pemberian ini, manusia mampu mengembangkan kemampuan mendasar seperti berbicara, menciptakan teknologi, serta memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, meskipun memiliki kemampuan teknis, manusia masih menghadapi risiko kehancuran karena kurangnya kebijaksanaan politik. Ketika mereka berkumpul, ketidakadilan yang mereka lakukan terhadap satu sama lain menyebabkan perpecahan sampai kehancuran seluruh umat. Pada fase ketiga, Zeus khawatir bahwa umat manusia akan punah, mengutus Hermes untuk memberikan keadilan atau dike dan moralitas atau eidos kepada semua manusia tanpa terkecuali. Keadilan dan moralitas harus dimiliki oleh semua orang agar kehidupan sosial yang harmonis dapat terwujud. Jauh sebelum Nietzsche dan Sartre, sebelum Voltaire, ide-ide kebebasan yang radikal telah muncul di tanah Athena, tanah para orang bijak. Di era ketika ide tentang Theos atau para dewa meluap-luap dipercayai barangkali oleh hampir seluruh masyarakat Athena, Protagoras, si penipu, dalam dialog yang ditulis oleh Plato, pada akhirnya dituduh terjebak pada kontradiksinya sendiri. Namun bukankah itu yang sejatinya diinginkan Protagoras, bahwa semua argumen yang berdasar meskipun saling berkontradiksi adalah bentuk kebenaran? Dan jika kita berbicara tentang ketakutan platonik, tidak dapat dipungkiri bahwa Plato benar. Realitas sosial begitu memuakkan tanpa adanya ide tentang Theos atau para dewa dan kebenaran absolutnya. Manusia terhempas ke sana kemari yang pada akhirnya mengarahkan manusia pada kebingungan eksistensial. Namun, bukankah kebenaran yang satu juga menjadi penyebab atas kematian banyak jiwa? Barangkali representasi paling bagus dari kehidupan sosial manusia adalah seperti yang dikatakan Plautus, Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Meskipun begitu, apa jadinya kalau saja kita tidak memilih percaya kepada Plato dan sedari awal menyetujui ide-ide relativisme Protagoras? Apakah perang salib tidak akan pernah terjadi? Apakah inkuisisi Spanyol tidak akan pernah terjadi? Apakah genosida di Armenia tidak akan pernah terjadi? Apakah konflik sejarah Israel-Palestina tidak akan terjadi? Sekali lagi,
seandainya kejahatan dan kebaikan itu hanya datang dari manusia, sungguh benar manusia adalah alat ukur untuk segala hal. Maka bukan hanya sesekali saja, tetapi kita sebagai manusia harus selalu ikut menentukan apa yang benar, baik, buruk, jahat, nomos dan logos, keadilan dan rasio, kata Protagoras, harus menjadi diskursus kemanusiaan di ruang publik. Perses, simpanlah hal-hal ini dalam hatimu dan patuhilah keadilan, serta jauhkan kekerasan sepenuhnya dari pikiranmu. Inilah hukum atau nomos yang telah ditetapkan oleh putra Kronos, yaitu Zeus, bagi manusia, bahwa ikan, binatang buas, dan burung bersayap saling memakan. Karena keadilan tidak ada di antara mereka, tetapi kepada manusia, Dia telah memberikan keadilan yang paling baik sejauh ini. Terima kasih.